Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Engkau telah jaga, lindungi kami, istirahat kami tadi malam, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dan kasih Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan, berbicaralah pada hari ini lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Saudara, tema kita hari ini ialah You are not alone. Kamu tidak sendirian. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mulai renungan saya dengan satu kata, yaitu emosi. Emosi adalah perasaan yang dialami oleh manusia. Misalnya, perasaan senang, gembira, bingung, marah, benci, sedih, dan lain sebagainya. Hidup tanpa emosi atau tanpa perasaan adalah hidup yang tidak penuh warna atau sangat tidak menyenangkan, sama seperti makanan tanpa garam. Emosi dapat dilihat dari perilaku yang nampak. Salah satunya ialah menangis. Dan para peneliti menemukan bahwa rata-rata wanita menangis 30-64 kali dalam setahun. Sedangkan pria hanya 6-17 kali saja. Dalam hal durasi, rata-rata wanita menangis sekitar 6 menit, sementara pria cukup 2-3 menit saja. Semua orang, dari anak-anak sampai lansia, pria maupun wanita, bisa dan pasti pernah menangis. Saudara, setidaknya ada 2 jenis tangisan. Ada tangisan bahagia dan tangisan kesedihan. Tangisan bahagia, misalnya ketika seseorang menang dalam sebuah perlombaan, berhasil lulus dalam ujian, mendapatkan kejutan dari orang yang dikasihi dan sebagainya. Sedangkan tangisan kesedihan atau duka cita, misalnya ketika sedang mempunyai masalah yang berat, berkonflik dengan teman, gagal dalam usaha, bergumul dengan masalah keuangan, bergumul dengan kesehatan, ditinggal oleh orang yang kita kasih dan lain sebagainya. Saudara, kehidupan seorang anak Tuhan juga tidak lepas dari namanya pergumulan yang membuat kita sedih dan menangis. Misalnya karena beban berat kehidupan yang kita alami, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Kita dapat menderita, menangis ketika berada di titik terendah di dalam kehidupan kita. Saudara, inilah yang dialami oleh seorang bernama Elia. Elia dalam zamannya dapat dikatakan sebagai the man of God. Seorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dia dipanggil untuk melayani Tuhan pada masa pemerintahan Raja Ahab. Dengan gagah berani, Elia berani bertatap muka dengan Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Luar biasa, bukan? Selain itu, ia juga memperingatkan Raja Ahab yang menyembah Baal dan meninggalkan perintah-perintah Tuhan, memberikan peringatan teguran kepada Raja Ahab. Ia tidak takut kepada Raja Ahab yang sedang berkuasa waktu itu untuk menyatakan kebenaran yang ada. Puncak kehebatannya terlihat ketika ia berada di Gunung Karmel. Di depan seluruh rakyat, ia menegur dengan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia." Saudara, kisah Karmel ini berlanjut dengan peperangan Elia melawan 450 Nabi Baal. Bayangkan saudara,
satu orang melawan 450 Nabi Baal. Namun Elia tidak takut. Bahkan dapat dikatakan ia dengan bersemangat, dengan berapi-api melawan para Nabi Baal tersebut. Singkat cerita, saudara, Elia mengalami kemenangan. Luar biasa, bukan? Dan kalau kita filmkan, mungkin cerita Elia akan tamat the end sampai di sini. Akan berakhir di dalam happy ending. Namun Alkitab, saudara, tidak hanya menceritakan mengenai kehebatan Nabi Elia. Alkitab juga memaparkan mengenai kelemahan, kejatuhan dari seorang nabi yang hebat itu. Seorang yang hebat seperti Elia pun dapat mengalami ketakutan, bahkan depresi, sampai ingin mati. Dikatakan di ayat 2 dan 3, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Di sini kita melihat, saudara, di masa kejayaannya tersebut, Elia mendapatkan berita ancaman dari seorang wanita yang bernama Isabel yang ingin membunuhnya. Mendengar berita itu, Elia berubah drastis. Dari seorang yang berani menjadi seorang yang penakut. Seorang yang sudah menang melawan 450 Nabi Baal, sekarang tak berdaya dan ingin mengakhiri hidupnya. Ia berkata, cukuplah ya Tuhan. Sekarang ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Saudara, berita ini begitu mengejutkan bagi Elia. Dia pikir peristiwa di Karmel yang luar biasa itu telah membuat Ahab dan Isabel bertobat. Namun kenyataannya tidak. Malah Isabel ingin membunuhnya. Akibatnya Elia tertekan dan boleh dikatakan mengalami depresi yang kronis. Elia merasa kesepian, sendirian, kelelahan, sehingga ia berdoa kepada Tuhan, ambillah nyawaku. Elia merasa sendirian di dalam kehidupan dan pelayanannya. Di tengah kegalauan dan kesedihan hidup Elia, Tuhan sangat mengerti perasaan Elia dan tidak pernah meninggalkan Elia seorang diri. Tetapi sebaliknya, di tengah keterpurukan itu, Tuhan hadir dengan mengirimkan malaikatnya untuk memberikannya makanan dan minuman untuk menguatkan fisiknya agar mampu berjalan 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb. Bahkan Tuhan sendiri hadir untuk berbicara kepada Elia. Tuhan tidak marah dan meninggalkan Elia, tetapi Tuhan mengerti pergumulan dan isi hati Elia. Dan kehadiran Tuhan memberikan ketenangan dan kesejukan bagi Elia yang sedang tertekan saat itu. Saudara kasih dalam Tuhan, dari kisah ini dapat kita pelajari, sesungguhnya kehidupan kita menjalani kehidupan ini yang berat, penuh dengan kesulitan, pergumulan, kita tidak sendiri. Sebab ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan bukanlah sosok yang jauh, tapi dia sangat dekat dengan kita dan senantiasa memperhatikan kita anak-anaknya. Allah memperhatikan bahkan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tidak pernah kita dibiarkan berjalan sendirian, karena Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam fase kehidupan ini, seringkali kita merasa sendirian, kesepian, tiada teman dan keluarga. Ketika merasa semua orang meninggalkan kita, ingat ada Tuhan yang senantiasa berserta dengan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. You are not alone. Kamu tidak sendirian. Tapi ada Kristus yang menyertai saudara dan saya, dan yang peduli kepada saudara dan saya. Mari kita bangkit dari keterpurukan dan tekanan hidup yang ada. Tetap bersemangat dan menjalani kehidupan ini, sebab ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bacalah firman-Nya, maka Tuhan akan berbicara kepada kita.
berdoalah, curahkanlah isi hati kita kepadanya. Sungguh, Tuhan mendengarkan keluhan dan isi hati kita. Saudara, cari Tuhan. Kita tidak pernah sendirian, tapi Tuhan bersama dengan saudara dan dengan saya. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu memberikan penghiburan buat kami. Di tengah kesusahan hidup, di tengah pergumulan yang ada, mungkin Tuhan kami sedang mengalami suatu tingkat stres yang tinggi, oleh karena beban, oleh karena kesendirian kami, dan tidak ada orang yang mengerti. Namun Tuhan, kami bersyukur ada Engkau yang bersama dengan kami. Tuhan, mari tolong kami, kuatkan iman kami, untuk kami boleh mendekat dan berikan kami iman yang teguh untuk percaya dan berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan menyertai dan Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.